Fakta medis. Apakah mandi malam menyebabkan rematik atau hanya mitos belaka? Yuk guys, kita temukan fakta medis tentang hubungan mandi malam dan rematik di video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, bantu kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya ya guys. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Kita lanjut guys. Setelah menjalani aktivitas yang melelahkan sepanjang hari dan tiba di rumah pada waktu larut, tubuh seringkali terasa lelah dan kotor. Situasi ini menciptakan dilema antara keinginan untuk segera beristirahat atau membersihkan diri terlebih dahulu. Meskipun tubuh yang kotor dapat mengganggu kenyamanan tidur, banyak orang masih mempercayai berbagai bahaya yang dikaitkan dengan kebiasaan mandi pada malam hari. Dari perspektif manfaat, aktivitas membersihkan diri di malam hari memberikan keuntungan dalam menjaga kebersihan tubuh. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah kebiasaan ini benar-benar dapat memicu penyakit rematik seperti yang dipercaya banyak orang. Berikut penjelasan lengkapnya mengenai mitos mandi malam sebabkan rematik. Memahami definisi dan karakteristik penyakit rematik. Rematik atau dalam terminologi medis dikenal sebagai rheumatoid arthritis merupakan kondisi patologis yang ditandai dengan nyeri dan peradangan pada persendian. Penyakit ini tergolong dalam kategori gangguan autoimun. Autoimun adalah kondisi di mana sistem pertahanan tubuh secara keliru menyerang jaringan tubuh sendiri karena salah mengidentifikasinya sebagai ancaman berbahaya. Kondisi ini umumnya menyerang berbagai area persendian seperti jari-jari tangan, pergelangan tangan, lutut, pergelangan kaki, dan jari-jari kaki. Penyakit rematik dapat mengalami perburukan seiring berjalannya waktu, mempengaruhi lapisan sendi dan menyebabkan pembengkakan yang menimbulkan rasa sakit. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menyebabkan erosi tulang dan deformitas pada struktur sendi. Sebagai penyakit yang termasuk dalam spektrum spondiloartropatihe atau kondisi peradangan tulang belakang, rematik memerlukan penanganan medis yang tepat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Mengungkap mitos, hubungan antara mandi malam dan rematik, anggapan bahwa aktivitas membersihkan diri pada malam hari dapat memicu timbulnya rematik merupakan kepercayaan yang tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Hingga saat ini, belum ada penelitian atau studi medis yang secara definitif membuktikan bahwa kebiasaan mandi di malam hari merupakan faktor penyebab munculnya penyakit rematik dalam tubuh manusia. Faktanya, rematik terjadi akibat disfungsi sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel-sel normal karena kesalahan identifikasi sebagai sel berbahaya, sehingga menimbulkan reaksi peradangan. Proses patologis ini tidak berkaitan langsung dengan paparan suhu dingin atau waktu melakukan aktivitas pembersihan diri. Meskipun demikian, penting untuk memahami bahwa bagi individu yang telah menderita rematik, paparan air dingin saat mandi malam dapat memperburuk gejala yang sudah ada. Suhu dingin dapat meningkatkan sensitivitas terhadap rasa nyeri, memperlambat sirkulasi darah, dan menyebabkan kontraksi otot yang dapat memperparah kondisi sendi yang sudah mengalami peradangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mandi malam bukanlah penyebab rematik, melainkan faktor yang berpotensi memperparah gejala pada penderita yang sudah mengalami kondisi tersebut. Air dingin dapat mengubah konsistensi cairan sendi dan memicu perubahan tekanan udara dalam tubuh, sehingga meningkatkan ketidaknyamanan pada penderita rematik. Faktor penyebab sebenarnya dari penyakit rematik. Kondisi rematik terjadi ketika sistem pertahanan tubuh mengalami gangguan dan mulai menyerang jaringan tubuh sendiri. Para ahli medis hingga kini belum dapat memastikan secara pasti apa yang menjadi pemicu utama terjadinya gangguan autoimun ini. Namun beberapa faktor risiko telah diidentifikasi berdasarkan penelitian dan observasi klinis. Obesitas atau kelebihan berat badan menjadi salah satu faktor risiko yang signifikan. Beban berlebih pada persendian, terutama lutut, dapat memberikan tekanan tambahan yang dalam jangka panjang menyebabkan kerusakan pada bantalan antar tulang dan meningkatkan risiko kerusakan tulang rawan. Merokok, kebiasaan merokok juga diidentifikasi sebagai faktor risiko penting. Zat-zat kimia yang terkandung dalam rokok dapat menyebabkan peradangan pada sinovium atau jaringan yang melapisi persendian. Peradangan ini dapat memicu terjadinya rematik pada individu yang rentan. Genetik. Faktor genetik atau keturunan juga berperan dalam predisposisi seseorang terhadap penyakit ini. Individu dengan riwayat keluarga yang menderita rematik memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan kondisi serupa. Selain itu, faktor usia juga mempengaruhi, di mana risiko meningkat seiring bertambahnya usia, meskipun rematik dapat terjadi pada berbagai kelompok usia. Enak guys, gimana nih menurut kalian?
Mitos atau fakta? Kalau mandi malam bisa kena rematik? Yang punya pengalaman pribadi komen ya guys. Terima kasih, dadah, sampai berjumpa lagi.